Di balik kemegahan kota yang terus tumbuh, ada kehidupan yang berdenyut tak henti, bukan di kantong terbesar atau pusat perbelanjaan modern, tetapi di gang-gang sempit, di trotoar, dan di pasar. Inilah wajah ekonomi yang jarang tersorot, ekonomi informal, tempat di mana kerja keras dan harapan bertemu setiap harinya. Kalau dulu kita ke pasar itu nggak perlu bawa duit, karena kita ke pasar cari duit. Kalau sekarang kita ke pasar wajib bawa duit 50.000. Pasar bukan sekedar tempat bertukar barang, ia adalah ruang sosial tempat orang saling mengenal, saling berbagi cerita, dan saling bertahan hidup. Setiap pedagang punya kisahnya sendiri, mereka bukan sekedar pelaku ekonomi, tetapi penjaga ritme kehidupan kota. Masa sekarang adalah masa kemunduran dari pedagang apa namanya itu ya, pedagang yang kuno lah istilahnya, yang punya tempat lah, yang apalah ya kan. Karena sekarang pedagang itu orang sekarang ini udah banyak memakai online kayak gitu ya kan. Jadi istilahnya memang pedagang yang istilah yang kuno kayak bapak ini sesuai juga dengan umurnya kan. Ekonomi informal mencakup jutaan pekerja seperti tukang ojek, pedagang asongan, penjahit pinggir jalan, hingga pemulung. Mereka mungkin tak tercatat dalam statistik resmi, tetapi justru merekalah yang menggerakkan roda ekonomi dari bawah. Dari keringat di jalanan, mereka menyumbang pada denyut ekonomi nasional. Menurut data BPS, lebih dari 60% tenaga kerja di Indonesia masih berada di sektor informal. Namun, kontribusi besar itu seringkali tidak diiringi dengan perlindungan sosial dan pengakuan yang layak. Perubahannya alhamdulillah sudah lebih baik, sudah lebih ramai, dan di luar pun keadaannya udah lebih bersih sekarang. Harapan Kakak kepada pemerintah untuk pasar raya kok Kak? Lebih baik lagi ke depannya. Di balik semangat itu tersimpan rentetan tantangan yang tak ringan. Keterbatasan modal, ancaman penggusuran, ketidakpastian tempat perjualan, hingga minimnya jaminan sosial menjadi beban mereka. Hidup di dalam ruang abu-abu ekonomi tidak sepenuhnya diakui, tetapi juga tidak bisa diabaikan. Kebijakan yang seringkali berpihak pada yang besar, sementara yang kecil harus beradaptasi sendiri. Namun, mereka tak menyerah, karena di balik lapak sederhana itu ada keluarga yang menunggu. Kadang-kadang udah ada kurikulumnya, tukar lagi namanya revisi, ya kan. Jadi buat pedagang itu yang bikin apa susahnya. Terus kalau kebijakan pemerintah sekarang ada pula untuk pengadaan buku ke sekolah-sekolah atau ke anak-anak, itu wajib penjualannya memakai siplak dinas pendidikan. Kami rata-rata di sini nggak ada yang ikut siplak, karena nggak mungkin kita akhirnya bisa mengalahkan orang sales dari penerbit. Ekonomi informal bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kehidupan, tentang bagaimana keluarga tumbuh dari keterbatasan, tentang anak-anak yang belajar dari ketekunan orang tuanya. Mereka belajar arti kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur, nilai-nilai yang sering hilang di tengah kehidupan modern saat ini. Makanya boleh nggak kita berharap sama pemerintah? Pertanyaannya kan itu, boleh nggak kita berharap sama mereka dia membuat lebih? Tapi Bapak terus bilang kayak gini, kalau masih pemerintahan itu dia mengeluarkan dana yang lebih untuk dia jadi pejabat, itu kita nggak bisa ngarep apa-apa sama mereka. Ya, otomatis dong. Itu di ekonomi kan juga kita modal 100 wajib cari untung, ya kan? Jadi kalau kita ngarap sama orang yang udah punya modal banyak, nggak bakalan, ya kan? Ya, itu kan secara apa kan memang kayak gitu istilahnya secara teori, ya kan? Ekonomi informal adalah denyut nadi kota yang sesungguhnya sederhana, tetapi berharga. Di balik keramaian dan kesibukan, merekalah penopang kehidupan yang tak terlihat.
Roda-roda kehidupan akan terus berputar selama masih ada mereka yang berjuang, bukan hanya demi diri sendiri, tetapi demi orang-orang yang mereka cintai. Mungkin mereka tak memakai jas dan dasi, tak bekerja di kantor yang memiliki ruangan yang nyaman, namun dari tangan-tangan mereka lah kehidupan kota tetap bergerak. Mereka adalah wajah nyata dari ekonomi yang bertahan di tengah perubahan zaman. Di tengah arus digitalisasi, ekonomi informal tetap hadir, mengisi celah yang belum terjangkau oleh sistem, menyambung hidup jutaan keluarga, dan menjaga agar ekonomi rakyat tidak terhenti.